Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat Enggak, malam. Bang. Oke, terima kasih sudah bergabung lagi di kelas ini. Hari ini adalah pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini adalah mulai pemanasan mengenai apa yang akan kita lakukan satu lagi pertemuan selanjutnya gitu. Refresh dikit mengenai kemarin kita sudah ngobrolin soal alternatif dan kriteria. Itu kita sudah belajar untuk menentukan kriteria, kemudian kita menentukan alternatif, kita tahu beberapa masalah. Oke. Dari masalah-masalah tersebut ternyata bisa ya kita pecah macam-macam masalah itu menjadi sesuatu hal yang memang lebih lebih terarah buat saya, buat kita ya, lebih terarah dengan artian sebelum kita menentukan sesuatu, gitu, kita batasin aja yang menentukan sesuatu ya problem kita untuk decision support system, untuk membantu decision kita untuk menentukan sesuatu. Nah, kita bisa pecah-pecah itu dalam suatu kriteria dan dari alternatif-alternatif yang ada, gitu. Kita udah punya alternatif, kita udah punya kriteria. Izinkan saya untuk share screen. Lalu saya screenshot dulu deh karena banyak gambarnya masuk. Oke, share screen dan kemudian saya akan share screen. Screen dulu ya. Oke, ketemu? Ketemu katanya. Sudah terlihat share screen saya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Alright. Kita akan mulai dari model dalam decision support system. Model, bukan model yang Pragawati ya. Kita mulai dari suatu istilah yang akan sering kita sebut ke belakang lagi. Istilahnya adalah multi criteria decision making atau MCDM, MCDM, MCDM boleh terserah, boleh pakai Indonesia atau Inggris, seharusnya Inggris ya, MCDM. Tapi saya juga biasanya menggunakan MCDM. Istilah nanti boleh pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, nggak masalah, yang penting niat kita sama gitu. Kita awali dengan MCDM. MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan yang menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Oke, kayak gitu. Kita harus punya alternatif dan kriteria. Jadi itu kembali lagi di pertemuan sebelumnya saya sudah tentukan kita punya harus ada alternatif dan kriteria. Kemudian barulah ada sebuah decision support system. Oke, sampai sini kayaknya gampang ya. Oke. Metode MADM, ini harusnya MADM ya, adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengambilan dan penilaian yang subjektif menyangkut masalah pemilihan di mana analisis matematis tidak terlalu banyak dan digunakan dalam pemilihan alternatif dalam jumlah sedikit. Oke, saya stop dulu share screen saya dari sini. Oke, coba saya ngobrol sedikit. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau yang kemarin kita jalanin, kita punya milih laptop gitu, atau milih handphone boleh, atau milih mobil, milih motor. Itu adalah salah satu decision yang akan kita coba cari. Kemudian ada MCDM, salah satunya adalah MADM yang kita akan sering bahas sampai pertemuan ke 11 kayaknya. 11. Nah, di situ ada batasan di mana ada dasar keputusan dengan memilih permainan di mana analisis matematis tidak terlalu banyak, oke, dan menggunakan pemilihan alternatif dengan jumlah yang sedikit. Sedikit itu berapa? Ya wajar. Sewajarnya membuat kalian bingung. Kalau pilihannya satu ya udah nggak memilih kan. 2 termasuk sedikit nggak ya? Bisa jadi sih, jadi head to head nanti dia pemilihan decision making tapi head to head gitu. Minimal 3 sih kalau saya, tapi biasanya saya menggunakan di atas itu, biasanya alternatif saya ada 6 minimal kayak gitu misalkan. Oke. Sebagai bahan pemilihan di mana analisis matematis terlalu banyak dan menggunakan alternatif yang sedikit gitu.
Jadi nanti kita akan banyak ngomongin ini, kita akan banyak ngomongin alternatif dan kriteria lagi. Terus saya lanjutkan lagi share screen sedikit. Kemudian setelah MADM kita akan masuk ke MODM. Kita nggak akan bahas ini sih, tapi sekedar tahu MODM adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengamatan yang dengan mencakup masalah perancangan atau desain dimulai teknik-teknik matematik dan operatif. Untuk optimasi digunakan dalam sejumlah alternatif yang sangat besar sampai tidak terhingga. Oke, ini sangat besar sekali ataupun tidak terhingga. Jadi kita akan skip ini gitu. Kita akan fokus ke MADM. Oke. Ini kita mulai dari pemilihan metode. Oke. Pemilihan metode yang tampil di sini yang akan kalian kita jajal satu semester ini sampai pertemuan 11. Jadi yang pertama adalah namanya weighted product atau WP, WPM, weighted product method boleh. Itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian ada simple additive weighting method atau SO, atau biasanya ada juga yang menggunakan namanya WSM, weighted sum model atau weighted sum method. Biasanya kalau di Indonesia ngomongnya SO, tapi kalau di luar negeri WSM. Kemudian kita punya analitik hierarki proses, AHP. Kemudian kita punya, harusnya ANP ya, Analytic Network Process, ANP. Kemudian ada TOPSIS, panjang tuh teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Kemudian ada elimination and choice expressing reality atau ELECTRE dan preference ranking organization method for enrichment evaluation atau PROMETHEUS. Kita stop lagi share screen. Gimana? Itu yang akan kita pelajarin satu semester ke depan. Dan salah satu saran saya ini juga bisa bahan kalian buat TA kalau misalkan ada yang ngeblank banget TA-nya saya mau ngapain gitu. DSS salah satu jalan yang mungkin kalian bisa tempuh untuk mendapatkan judul TA. Oke. Pak, saya nggak ngerti WFP apa, SAW apa, TOPSIS gimana. Oke, saya jujur dulu sama kalian. Kalau misalkan ngomongin metode-metode yang tadi saya tampilin, yang pertama WP itu apa ya? Saya pakai level 1 sampai 10 ya menilainya ya, 1 to 10 ya. Kalau WP itu saya ada di kategori 2, easy banget. WP itu gampang. Bisa dikerjakan pakai Excel dan bisa diterjemahkan dalam programming sederhana. WP itu gampang. Level 2. Kemudian ada SOL di level 3 karena nggak jauh beda dengan WP gitu. Itu gampang. Kasih nilai 3. AHP agak susah karena menggunakan matrix, jadi saya taruh itu di level 7. Kemudian ANP 1 sampai 10 saya kasih 20. Saya kasih 11. Saya kasih max lah 10 dah. Itu susah banget. Buat saya sendiri susah banget. Karena dia tidak hierarkis, dia itu pakai cluster dan itu biasanya dihitungnya pakai tools yang namanya apa ya? Lupa saya. Decision apa ya? Ada tools yang untuk menghitung itu. Jadi ini agak susah ketika kalian implementasikan di sebuah sistem karena juga itu biasanya pakai tools. Saya beberapa kali lihat jarang ada yang menghitung dengan manual karena itu iteratif. Jadi agak sulit itu, saya kasih nilai 10, tapi kita harus pelajarin ya. Kemudian kita punya teknik for order preference by similarity to ideal solution. Keren banget nama-namanya kan. TOPSIS itu 1 sampai 10 saya kasih nilai 5, medium, biasa saja. Masih bisa dikerjakan di Excel, masih bisa diterjemahkan ke dalam sebuah sistem web dengan baik dan cukup keren. Kemudian ada ELECTRE, jujur saya nggak tahu, tapi saya pernah coba. Itu cukup sulit, saya kasih nilai 9. PROMETHEUS juga cukup sulit, saya kasih nilai 9. Oke. Jadi dari sekian metode yang mungkin saya pribadi kuasain itu ada WP, SO, AHP, TOPSIS. Yang saya benar-benar kuasain itu. Sisanya saya juga sambil belajar.
Karena sejujurnya sih metode-metode ini adalah suatu dasar banget dari perkembangan MADM yang ada, perkembangan decision support system, metode-metodenya dan model-modelnya ke depan ini dasar. Tapi saya juga masih belajar gitu, karena juga saya belajarnya jujur tidak pakai fundamental, saya belajar pakai trial and error. Gitu. Selain itu ada juga metode-metode lainnya, kita akan kenalan lagi dengan metode-metode BSS. Oke, saya kasih briefing dulu. Metode ini adalah sesuatu yang akan menentukan bagaimana cara kita menghitung. Metode ini saya padankan dengan resep masakan. Alternatif sama kriteria mungkin kayak telur dan minyaknya gitu. Tapi resepnya mau jadi apa, kalau misalkan kalian pakai saus atau pakai WP atau pakai apa, mungkin akan jadinya berbeda-beda gitu. Bisa jadi omelet, bisa jadi scramble egg, bisa jadi hard boiled egg, macam-macam gitu. Bisa jadi apa hasilnya. Dan mungkin akan berbeda gitu. Tapi sebelum saya lanjut mengenai metode, ada satu hal yang ingin saya jelaskan mengenai model ini terhadap alternatif dan kriteria. Ingat kan, sebelumnya saya ngomongin tentang kriteria, pembobotan kriteria. Jadi, seberapa kuat kita mendominasi sesuatu. Misalkan saya kayak kemarin ngomongin pemilihan laptop. Ada berat di situ, ada harga di situ, ada style di situ. Kemudian saya membobotkan, kalau insting saya berarti ada 40% untuk spesifikasi, misalkan kemarin sisanya di mana, itu ada suatu pembobotan yang manual. Maksudnya dengan preferensi saya, keinginan saya. Tapi ada nggak sih cara yang lebih bagus, cara yang lebih tervalidasi, cara yang lebih konsisten? Misalkan gini, saya pengen harga laptopnya itu 1 juta, tapi speknya Core i9. Sebagai orang logis, tidak mungkin ada laptop seperti itu. Nah, makanya akan ada kompromi di situ. Itu ada beberapa menggunakan metode yang memiliki keunggulan pada tahap pembobotan kriteria. Salah satunya adalah AHP dan ANP. AHP dan ANP bisa digunakan untuk pembobotan kriteria. Keunggulannya ada di situ. Oke. Kemudian untuk di bawahnya gitu, untuk menilai alternatifnya itu yang bagus yang mana, gitu. Itu ada beberapa metode yang jauh lebih banyak daripada pembobotan kriteria. Gitu. Ada salah satunya ada WP, ada SAW, ada Topsys, ada Electre, ada Prometheus di situ. Itu biasanya digunakan untuk untuk mengolah data alternatif yang kalian kasih. Okay. Alangkah bagusnya ketika metode ini digabungkan. Biasanya yang saya lakukan adalah penggabungan metode. Misalkan untuk pembobotan kriteria saya pakai AHP, kemudian untuk penilaian alternatifnya saya gunakan SAW. Jadi pembobotan dari AHP dan SAW saya gabung untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Biasanya lebih bagus. Jadi hasilnya adalah AHP SAW. Jadi adalah kombinasi sebuah metode. Kayak gitu. Tetapi kalau misalkan kalian ngambil TA, hanya pakai AHP aja agak sulit buat saya. Karena AHP itu ada drawback-nya, ada kekurangannya ketika dia itu untuk perankingan. Kan hasil akhir DSS adalah perankingan. Kan? Seperti yang saya kasih tahu juga sebelumnya. Itu akan agak sedikit sulit. Gitu. Merepotkan sih, bukan sulit sih, merepotkan. Nah, sebaiknya kalian gunakan metode yang di bawah aja gitu. Dengan kondisi proses di alternatifnya. Misalkan kalian bikin WP, kalian menggunakan metode WP untuk pemilihan siswa berprestasi di Stiki, mahasiswa berprestasi di Stiki gitu misalkan. Atau kalian menggunakan SAW untuk itu, atau Topsys boleh. Oke. Permasalahannya DSS itu cukup terkonsentrasi pada beberapa metode yang populer dan itu saja. Kelemahannya kayak gitu. Oke. Jadi sering banget orang itu saya pengen di AHP gitu, sedangkan 18.000 orang lainnya sudah menggunakan metode itu. Kemudian saya pengen SAW juga seperti itu, WP juga seperti itu, Topsys juga seperti itu. Karena itu adalah fundamental, adalah metode-metode dasar untuk membangun metode selanjutnya. Oke. Jadi saran saya ketika kalian masuk ke TA, misalkan kalian pengen untuk menggunakan judul ini, bisa pakai metode-metode yang lebih baru.
saya akan kenalkan beberapa metode yang lebih unik daripada yang fundamental. Saya lanjutkan untuk share screen lagi ya. Oke, ini part 1. Oke, ini ada beberapa metode yang saya tahu, bukan saya bisa menggunakannya. Belum tentu saya bisa menggunakannya. Oke, ada metode namanya Smart, Simple, Multi Attribute Rating Technique. Itu saya cukup bisa dengan saya kasih skor 4 di bawah metopsis. Kemudian regime method, saya kurang tahu. Ada metode itu, ada Oreste method, saya juga belum bisa menggunakannya. Ada Vicor method, itu metode yang cukup bagus, saya kasih nilai 8 karena ribetnya di ujung. Gitu. Ada metode Qualiflex, saya juga belum tahu. Ada metode SIR, saya belum tahu juga. Ada EVAMIX, method Evaluation of Mixed Data, saya juga belum coba. Jadi saya nggak bisa nilai. Kemudian saya ada metode ARAS, Additive Ratio Assessment, itu saya kasih nilai 5. Selevel dengan enggak, saya 4 aja deh. ARAS gampang kok. ARAS bisa kalian gunakan di Excel dan kemudian kalian terjemahkan di web dengan mudah. Sama juga dengan Smart. Smart gampang, ARAS gampang. Jadi dari segini saya punya 3, Smart, ada Vicor, ada ARAS gitu. Kalau kalian menggunakan metode Vicor untuk TA keren banget pasti. ARAS pakai TA keren banget pasti. Gitu, karena metodenya jarang. Ada, tapi jarang. Selanjutnya saya punya taksonomi method. Ini saya belum pernah coba, tapi rasanya gampang karena inilah metode yang sangat lawas gitu, tahun 1800-an. Gitu. Tapi lebih banyak di bahasa deh. Gitu kayaknya. Oke, selanjutnya ada metode murah. Saya suka banget metode ini. Saya kasih nilai 4 karena gampang. Bisa di Excel juga, bisa di web dengan mudah. Kopras juga sama, ada di 5. Itu Complex Proportional Assessment Method. Itu ada di tentang 5 poin. Medium. Bisa di Excel, bisa di web juga, gampang. Kemudian ada WASPAS. Ini adalah metode yang agak cheating. Metode yang agak nge-cheat gitu, karena keren tapi gampangnya luar biasa. Saya kasih nilai 3 gitu, karena selevel dengan SOW. Kalau kalian nanti belajar WP, belajar SOW gitu, setengah SOW tambah setengah WP tambah setengah SOW sama dengan WASPAS. Sesimpel itu. 2 metode jadi 1 beres gitu. Kemudian ada metode suara. Ini saya hampir menguasainya, tapi masih sulit saya gunakan karena ada kesalahan paham yang saya dapat juga. Jadi suara saya masih kasih nilai 10, saya bisa dipakai. Gitu. Dematel saya bisa menggunakannya, digunakan untuk sama dengan AHP dan AMP dan suara, dia untuk pembobotan kriteria. Saya kasih nilai 8. Bisa digunakan tapi agak sulit untuk kalian implementasikan juga, agak sulit 8 bisa. Macbeth saya belum cek, Maut saya pernah gunakan dan itu saya kasih nilai 4, itu juga metode yang cukup lama. Oke, dari page 3 saya bisa murah, saya bisa Kupras, Waspas, Dematel, Maut. Ya, cukup banyak di sini halaman 3. Oke, halaman 4. Saya punya IDO CRIW, saya bisa menggunakannya tapi masih cukup sulit. Saya kasih nilai 10, sulit banget. Ada metode Todim, ada metode EDAS. EDAS bisa, itu bisa kasih medium 5, gitu. Masih bisa diterjemahkan dengan web juga gitu. Kemudian ada Pasem, ada Mambat. Saya lagi suka pakai Mambat, saya kasih nilai medium di 5. Kemudian ada Kritik, ada Kenir. Oke, jadi di page 4 ini ada saya bisanya EDAS, Mabak. Bisanya belum saya coba, belum tahu juga. Ini masih cukup medium sih, EDAS sama Mabak itu masih bisa dipakai ke TA juga. Oke, seperti itu saja. Untuk metodenya ada banyak sebenarnya kan, ada kalau nggak salah itu ada berapa sih? Yang mungkin dari situ bisa kalian pilih lagi untuk kalian ini. Ada juga beberapa metode yang memang tidak tercantum di sini karena baru banget, karena itu ditemukan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2018. Itu ada metode Marcos, metode BWM itu 2016 kalau nggak salah, ada metode Fucom sama BWM
Hukum itu Full Consistency Method 2018, BWM Best Worst Method itu 2016 kalau nggak salah. Dan Marcos, kepanjangannya saya lupa, Marcos panjang. Measurement apa? Jadi itu adalah metode-metode baru yang sedang saya kulik sekarang, terus saya jadikan penelitian saya. Itu metode yang baru banget. Jadi mungkin salah satu yang menerapkan itu di Indonesia, mungkin saya juga masuk yang garis depan sih di situ kayaknya ya. Gitu. Jadi masih langka banget untuk di situ gitu. Mungkin juga bisa kalian angkat juga jadi TA kalau kalian ingin. Oke, saya lanjut ke proses MADM. Gitu. Prosesnya gimana? Itu yang pertama adalah penyusunan komponen situasi. Jadi kita kayak merealisasikan gimana sih ini masalah, kriterianya apa, alternatifnya apa. Kemudian analisis yang masuk dalam kriteria apa saja, yang masuk dalam alternatif kayak gimana. Baru sintesis informasi. Oke, kalau misalkan saya sintesis informasi, kira-kira saya gimana cara menilai sebuah alternatif atau menilai sebuah kriteria, nilainya berapa? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Nah, itu. Kita akan coba minggu depan langsung prosesnya kayak gimana, oke? Ke MADM. Nah, kita ngomongin MODM sama MADM. Kita udah kenal tadi MODM sama MADM, dimana kita akan ngobrolin MADM lebih banyak. Kalau MODM itu jarang, kita akan ngobrolin jarang. Nggak akan kita obrolin lagi karena itu agak sulit. Karena datanya banyak dan susah. Gitu. Kalau kita bandingkan, gitu, dari kriteria MADM itu atributnya, gitu. Kriteria itu berupa atribut. MODM kriteria itu berupa tujuan, gitu. Jadi MADM itu ada atributnya atau di dalam kondisi ada kriteria, gitu. Atributnya apa sih? Tujuan di MADM itu agak kias tujuannya. Sedangkan MADM tujuannya harus jelas. Nanti tujuannya harus kayak gini gitu. Kalau tujuannya MADM bisa menyesuaikan dengan kondisi. Gitu. Atribut kembali atributnya kalau di MADM itu jelas gitu, atributnya A B C D E selesai gitu. Kalau di MADM justru dia berbalik jadi kias, atribut dia tidak berbanding dengan atribut, dia bertujuan saja. Kemudian jumlah alternatif dalam MADM itu diskrit atau jumlahnya terbatas 1 juta gitu misalkan, itu termasuk terbatas ya, karena sampai 1 juta ya tidak ada 1 juta satu gitu. Sampai 10 gitu, 1, 2, 3 sampai 10 beres. Tapi kalau harusnya saya bilang tulisnya continue ya. Alternatifnya dalam MODM itu continue, jadi jumlahnya tidak terbatas. Gitu. Kemudian kegunaannya dia untuk seleksi. Nah, MODM untuk seleksi. Nah, misalkan seleksi itu kayak gimana sih? Seleksi itu kayak kita pengen menentukan siapa yang terbaik nih. Gitu. Kalau MODM itu untuk desain, jadi bertujuan untuk membuat suatu plan, membuat suatu tujuan yang kayak gimana itu. Jadi mengeliminasi banyak hal berdasarkan desain yang kita akan cari kayak gitu. Oke. Wow. Maaf saya tidak dapat interaktif cukup banyak karena memang materinya masih teoritis banget, masih ngambang-ngambang banget. Oke. Begitulah nasib DSS yang harus kalian hadapi. Wah. Oke. Untuk ada waktu 5 menit, coba share. Ada yang berminat mengambil TA di DSS? Baru masuk kuliah saya tanya kayak anjay. Tapi gini, DSS itu adalah suatu buat saya pribadi adalah hard skillnya gitu, pengetahuannya itu sedikit lagi di atas sistem informasi biasa. Bedanya sistem informasi kan postgate antara integer ataupun apa gitu. Kalau di DSS itu cuma ada perkalian, pembagian, kayak gimana gitu ya. Jadi ada dia itu modelnya kayak perhitungannya kayak gitu. Gitu doang. Tapi kerennya itu kayaknya lebih keren ya karena information system just that maybe gitu. Kalau anggap tidak ada cerita ya. Information system kayak gitu. Segitu doang. Tapi decision support system tuh kayaknya kok beda gitu. Kerennya jauh gitu. Effortnya kagak gitu. Nggak sejauh itu. Metode itu juga akan membedakan sebuah kedalaman penelitian sih dibanding non-metode gitu misalnya. Saya tidak mendiskreditkan sistem informasi ya. Tidak. Karena tergantung kalau sistem informasinya itu bagus dan tepat guna dan penceritaannya bagus dan manfaatnya besar. Keren juga sistem informasi.
Dan di sudut pandang, oke, ada yang kira-kira tertarik mengambil mata kuliah ini sebagai TA? Masih join kah? Masih join. Adi, hilang lagi. Saya Pak. saya Pak ngapain? Saya nggak mau Pak. Wah, polos sekali Anda. Gini, mungkin dari 40-an orang yang hadir di kelas ini tidak semuanya di data science banget gitu. Mungkin saya pengen kembali di awal di pertemuan satu, Pak saya jadi fotografer, nggak mungkin saya ngambil judul TA apa namanya sih ini decision support system lah Pak gitu. Nggak ada hubungannya bermasa depan saya, nggak masalah. Tapi kan sambil jalan kita akan kenalan lagi dengan metode-metode ini. Metode-metode yang mungkin asing banget buat kalian. Asing sekali. Oke, coba seperti ini. Percaya nggak sebenarnya ketika seseorang guru itu memberikan ranking pada murid-muridnya itu adalah suatu decision support system? Ternyata Percaya, Pak. Percaya, Pak. Oke, thank you. Jadi itu sudah decision support system. Cuma kriterianya cuma satu, nilai apa namanya itu? Afektif ya, kalau nggak salah ya, afektif. Ya benar, nilai-nilai yang ada 96 itu afektif namanya kalau nggak salah kalau di KBK gitu. Nilai-nilai yang ada angkanya 2 digit itu. Efektif psikomotor, kognitif ya. Yang ada nilai 2 angka saya kurang saya ingat. Kognitif kalau nggak salah kognitif aktif psikomotor. Jadi ada yang aktif yang gitu kan. Ada yang tapi guru-guru cuma pakai satu kriteria di kognitif, kemudian nilai itu dijumlahkan kan, disum, kemudian itu di sort. Jadi siapa yang nilainya paling gede adalah yang paling bagus. Gitu. Tapi menurut saya ini ada kelemahan ya. Gitu. Misalkan kalau kalian itu anak SMA, kemudian kalian ngambil jurusan IPA, ya jurusan IPA, berarti seharusnya bobot mata pelajaran yang di IPA harusnya lebih gede dong daripada yang non IPA. Mungkin gitu. Kalau misalkan ngambil strict banget gitu misalkan. Misalkan kalau ada anak yang dapat nilai 80 di IPA-nya, kemudian nilai yang lain itu 50 gitu. Itu seharusnya lebih bagus daripada anak yang dapat 70 rata gitu. Atau bukan 70 rata ya. Atau yang 60 rata gitu. Mungkin kayak gitu harapan saya. Ada pembobotan di situ baru itu masuk ke decision support system. Oke. Jadi banyak hal yang sudah kalian akan sebenarnya yang sudah kalian terima, sudah kalian lakukan, itu sebenarnya decision support system. Kayak kemarin memilih laptop, memilih apa namanya tuh, memilih laptop, memilih HP gitu misalkan. Kira-kira HP kalian semua sama nggak? Gitu. Kayaknya nggak akan. Itu ada yang suka pakai iPhone gitu kan. Ada yang suka pakai Android yang manaan. Saya nih HP gaming Pak, gitu yang main gamenya kenceng gitu kan, siapa tahu. Kalau saya ini HP ojol men, HP saya HP ojol. Kenapa seperti itu? Saya masih on. Anjing. Kita masih on. Apa namanya? HP saya HP ojol, jadi ini tahan baterainya itu 6000 mAh. Jadi saya kalau misalkan HP baterainya gede, speknya kentang pun tidak masalah karena saya sering di lapangan. Jadi penting baterai buat saya. Oke. Kemudian itu ada yang pengen spek HP-nya gaming, ada yang pengen spek HP-nya kamera yang bagus buat filter selfie-nya kece gitu kan. Jadi itu adalah preferensi pribadi, itu kita akan lakukan ke depan selama 1 semester ke depan, terutama di pertemuan depan 4 sampai 11. Oke. Oke, sebelumnya ada yang ingin tanyakan nggak sama materi ini? Enggak, belum begitu jelas. Yuk, oke, HP-nya mau KO. D, 6000 mAh, D. Oke, udah jam juga. Oke, terima kasih sudah hadir. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau chat pribadi saya, nggak masalah. Kalau ada yang berhalangan hadir, sepertinya kita akan move ke hari Selasa ya. Ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak ada halangan, kita akan nego lagi di grup. Oke, itu saja, sudah 7:30. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah Decision Support System.
Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat kasih, malam, Pak. 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 Selamat malam. Terima kasih. Silakan, Liv. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.